Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 298 Teknik Armor Penyu Hitam. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Seolah-olah Chu Feng tenggelam dalam lingkaran aneh. Meskipun Egi terus-menerus mengingatkannya, meskipun dia sendiri tahu bahwa pemandangan di depan matanya hanyalah ilusi, ketika dia perlu membunuh keluarganya sendiri, dia tidak bisa mendinginkan hatinya dan dia tidak bisa menyerang. Bodoh. Itu ilusi dan itu bukan keluargamu. Jika kau tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhmu. Apakah kau akan mati di sini? Apakah kau akan menjadi seperti orang-orang itu dan terjebak sampai mati dalam formasi ini? Apakah kau menyadari hal ini? Egi berteriak cemas karena dia merasa bahwa pikiran Chu Feng telah dikacaukan oleh formasi ilusi. Aku. Setelah mendengar teriakan Egi, Chu Feng awalnya ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia tersadar. Dia menggertakkan giginya, lalu berteriak keras, "Tidak. Aku tidak bisa mati di sini. Kalian ilusi terkutuk, pergilah mati." Setelah berbicara, Chu Feng menghentikan langkahnya untuk melarikan diri dan menutup matanya. Dia menggunakan Blade of the Void Dragon's Cry dan tekanan kuat turun dari langit. Puluhan ilusi ditekan dan mereka bahkan tidak bisa bergerak karena mereka hampir akan dihancurkan dengan paksa. "Fenger, jangan. Cepat berhenti. Aku ayahmu. Fenger, aku kakekmu. Jangan lakukan ini." Namun pada saat itu, ilusi yang sebelumnya agresif sebenarnya mulai memanggil nama Chu Feng. Namun, Chu Feng yang telah menetapkan tekadnya tidak lagi memperhatikan mereka, dia bahkan meningkatkan kekuatan Blade of the Void Dragon's Cry. Akhirnya, lusinan ilusi dihancurkan secara paksa hingga mati hidup-hidup. Sukses. Setelah merasa keadaan sudah tenang, Chu Feng perlahan membuka matanya. Namun, saat dia mengamati sekelilingnya, ekspresinya berubah kaku dan tatapannya langsung berubah drastis. Dia terkejut ketika mendapati bahwa ilusi itu tidak menghilang. Di sekelilingnya, ada puluhan mayat. Mayat-mayat itu milik ayahnya dan anggota keluarga Chu lainnya. Kematian mereka sangat menyedihkan karena mereka semua tergencet hingga tewas. Untuk kematian yang lebih ringan, ia masih bisa menentukan siapa yang mana. Namun untuk kematian yang lebih serius, mereka sudah menjadi genangan darah dan wajah mereka bahkan tidak bisa dibedakan. Asteris Embus. Pada saat itu, Chu Feng tercengang saat ia berlutut tanpa daya di tanah. Ia sudah menggunakan kekuatan rohnya untuk mendeteksinya, dan ia menemukan bahwa mayat-mayat itu nyata. Bahkan ada aura keluarganya yang tersisa di tubuh-tubuh itu. Ia sebenarnya telah membunuh keluarganya sendiri. Aku yang melakukan ini. Aku sendiri yang membunuh ayahku, membunuh kakekku, membunuh paman pertamaku, membunuh paman keduaku. Chu Feng memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan matanya berkedip-kedip. Saat itu, dia menjadi sedikit gila. Pikirannya hampir runtuh dan ekspresinya yang ingin mati karena kesedihan terpancar di wajahnya. "Chu Feng, apa yang kau lakukan? Ini hanya ilusi. Ilusi." Melihat itu, Egi segera mencoba mengingatkan Chu Feng. "Tidak, mereka bukan ilusi. Itu ayahku, keluargaku. Aku bisa merasakan aura mereka dan mereka awalnya tidak mati, tapi aku sendiri yang membunuh mereka semua. Dasar bodoh. Itulah ilusi. Karena kau tidak bisa melawan kekuatan formasi, itu sebabnya kau tidak bisa menentukan apakah mereka asli atau palsu. Kekuatan rohmu sudah berhenti bekerja di sini. Chu Feng, kuatkan dirimu. Ini seperti iblis di dalam hatimu. Ini adalah beban yang tidak bisa kau lepaskan. Ilusi ini mencengkeram kelemahanmu, jadi itulah sebabnya ia menciptakan penampakan mereka. Kamu harus tekun dan percaya pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu benar. Itu semua hanyalah ilusi, dan semuanya palsu. Selama kamu bisa bertahan, kamu bisa mengusir iblis itu. Kamu bisa membersihkan hati nuranimu dan tidak lagi menanggung beban." Suara Egi terus terngiang di telinga Chu Feng dan itu seperti lampu yang memberi petunjuk. Itu menuntun Chu Feng ke jalan bertahan hidup. Saat Egi terus mengingatkan, pikiran Chu Feng akhirnya mulai perlahan jernih. Dia mulai percaya pada kata-kata Egi dan mulai percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi melarikan diri, dan dia menatap lurus ke mayat-mayat itu. Dia menatap lurus ke mayat ayahnya. Asteris Ham saat Chu Feng melihatnya secara langsung, mayat-mayat itu mulai berubah menjadi ilusi. Darah menghilang, mayat menghilang, dan pada akhirnya, ilusi itu benar-benar menghilang. Pada saat itu juga, Chu Feng akhirnya dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Ia menemukan bahwa ia masih berada dalam kabut, tetapi perasaannya jika dibandingkan dengan sebelumnya benar-benar berbeda karena ia telah mengetahui metode untuk menaklukkan formasi ilusi. "Egi, terima kasih. Kalau kamu tidak di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa melewati tahap yang menantang ini." Chu Feng menyeka keringat dingin di dahinya sambil merasakan sedikit rasa takut. "Apa yang kau syukuri? Tidak perlu, lagi pula, itu tidak bisa disalahkan padamu. Yang bisa dikatakan adalah bahwa formasi ilusi itu terlalu kuat dan terlalu nyata. Formasi itu mampu menipu jiwa seseorang dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu palsu sejak awal.
Ia menyerang hati seseorang dengan emosi, karena tidak peduli apakah itu perasaan kekeluargaan atau cinta, ia memungkinkan orang mengabaikan keselamatan mereka sendiri, dan ia juga dapat membuat orang kehilangan akal sehatnya. Tetapi aku percaya bahwa bahkan tanpa aku, kau pasti akan mampu mengatasi rintangan itu dan menghilangkan iblis dalam hatimu dan melepaskannya. Egi tersenyum manis dan suaranya yang bersemangat sangat menyenangkan untuk didengar. Bagian terpenting adalah saat Chu Feng mendengarkan, hatinya menjadi hangat. Tidak buruk. Bakatnya juga tidak buruk. Namun tiba-tiba, suara tua dan dalam terdengar. Tiba-tiba terdengar dari belakang Chu Feng. Setelah suara itu terdengar, tubuh Chu Feng tidak dapat menahan gemetar, karena di saat yang sama, dia merasakan tekanan yang amat kuat di belakangnya. Ketika dia menoleh, Chu Feng terkejut menemukan dua pasang mata merah darah di belakangnya. Di antara keempat mata merah darah itu, dua di antaranya sebesar lentera, dan dua lainnya bahkan sebesar dua lentera. Meskipun mata merah darah itu tidak memancarkan niat membunuh, Chu Feng masih terus-menerus ketakutan saat melihatnya. Kekuatan rohnya tidak bekerja di lokasi itu, jadi dia tidak memiliki cara untuk mendeteksi siapa pemilik sepasang mata merah darah itu. Namun dia tahu bahwa itu pastilah keberadaan yang sangat kuat. Anakku, siapa namamu? Suara berat itu terdengar lagi, sekeras dan sejelas lonceng tembaga. Nama saya Chu Feng. Senior, siapa nama besar Anda? Chu Feng menjawab dengan hormat. Aku adalah teknik armor kura-kura hitam. Wah, keberuntunganmu cukup bagus. Kau tidak hanya berhasil menemukan tempat ini, kau juga mampu melawan formasi ilusi. Setidaknya kau punya potensi. Selama kamu bisa membantuku satu hal, aku akan mempertimbangkan untuk mewariskan kemampuanku kepadamu. Tapi aku hanya bertanya-tanya apakah kamu bersedia membantu atau tidak. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung dipenuhi kegembiraan yang tak berujung. Teknik armor kura-kura hitam juga disebut sebagai Benzun. Nada yang mirip dan nama yang mirip sudah membuat Chu Feng menebak apa itu. Sangat mungkin itu adalah keterampilan rahasia lain yang tersembunyi di dalam makam kaisar. TN, Benzun, menggantikan aku, dan merupakan cara untuk menamai diri sendiri ketika mereka berasal dari makhluk yang lebih tinggi. Berpikir sampai pada titik itu, bagaimana mungkin Chu Feng berani ragu? Dia dengan cepat menjawab, senior, tolong beri saya perintah. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Haha, anak kecil yang pintar. Sepertinya kau tahu siapa aku. Aku merasakan aura yang familiar di dalam tubuhmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa si macan putih, si sombong itu, benar-benar akan melayanimu.